Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wiradika Adiwijaya, seorang manusia biasa. Beberapa waktu yang lalu beredar berita tentang spesifikasi laptop untuk pelajar dalam rangka program pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi dan media pendidikan yang dikerjakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Dari salinan lampiran X Peraturan Menteri Pendidikan nomor 5 tahun 2021, kita bisa tahu bahwa spesifikasi dari laptop untuk pelajaran yang sedang ramai diperbincangan itu adalah sebagai berikut. Kita sekarang nggak akan ngebahas satu persatu spesifikasinya karena sudah banyak lah yang membahas itu. Kita akan fokus pada satu hal. Di situ adalah terkait dengan sistem operasinya atau operating systemnya. Di situ tercantum bahwa operating system yang digunakan adalah Chrome OS. Menarik bukan? Pemilihan Chrome OS sebagai spesifikasi laptop untuk pelajar yang dipesan Kemendikbud ini menjadi menarik karena seperti yang kita tahu bersama-sama bahwa Chrome OS itu bukanlah operating system yang sudah umum dipakai di Indonesia. Kebanyakan kita pasti kenalnya adalah Windows, Mac OS, dan Linux. Meski begitu, pemerintah tetap memilih Chrome OS sebagai operating system yang digunakan pada laptop dalam pengadaan 240.000 unit laptop tahun 2021 ini. Tapi di video kali ini kita nggak bakal ngebahas pro kontra kenapa pemerintah pilih ini, kenapa speknya seperti itu. Kita tidak bahas ke situ karena saya yakin pemerintah sudah memikirkan itu dan sudah banyak yang membahas. Jadi ada dua hal yang mau saya bahas, yaitu adalah yang pertama tentang kelebihan dan kekurangan dari Chrome OS ini. Lalu yang berikutnya adalah tentang bagaimana langkah Google yang sudah disiapkan sejak bertahun-tahun sebelumnya untuk bisa menjadi operating system yang legitimate di Republik Indonesia ini. Khusus untuk kelebihan dan kekurangan dari Chrome OS ini, sebagian akan kita bandingkan dengan Windows 10 ataupun Mac OS sebagai pembanding aja, karena dua operating system ini adalah operating system yang sudah lebih umum digunakan oleh masyarakat Indonesia, termasuk saya. Oke, langsung aja. Sebelum kita bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari Chrome OS ini, kita perlu kenalan dulu nih sama makhluk yang namanya Chrome OS. Chrome OS ini makhluk seperti apa sih? Oke, kita lihat bahasannya. Chrome OS ini adalah operating system yang digunakan pada perangkat khusus yang selanjutnya dikenal sebagai Chromebook. Dan Chromebook ini pertama kali rilis tahun 2011. Waktu itu dirilis di Google I/O Developer Conference. Itu adalah acara tahunannya Google untuk para developer, baik itu brand laptop atau developer software yang terkait dengan ekosistem yang dibangun Google. Pada tahun 2011 itu ada dua perusahaan yang merilis Chromebook. Yang pertama adalah Acer yang merilis seri Acer AC700-nya, dan yang kedua adalah Samsung, bacanya gimana? Samsung yang merilis Samsung Series 5. Jadi buat yang belum tahu, Chrome OS ini bukanlah operating system yang baru-baru ini muncul kemarin, setahun atau 2 tahun yang lalu. Jadi Chrome OS ini memang sudah banyak digunakan di luar negeri sana. Bahkan di Amerika pada tahun 2018, 60% dari komputer yang dibeli oleh sekolah-sekolah di Amerika Serikat sana merupakan Chromebook. 60% itu angka yang sangat besar loh. Meskipun dia cuma untuk segmen sekolah, cuman kan ada berapa banyak sekolah di Amerika Serikat sana. Bahkan pada tahun 2020, penjualan Chromebook ini sudah mengalahkan penjualan MacBook di seluruh dunia pada tahun yang sama. Jadi dari situ aja kita bisa paham lah ya bahwa Chrome OS ini bukanlah OS abal-abal atau OS nggak jelas. Kelebihan Chrome OS. Oke, setelah kita kenalan dengan makhluk yang bernama Chrome OS ini, sekarang kita ke bahasan selanjutnya, yaitu adalah kelebihan dari Chrome OS. Yang pertama, ringan. Chrome OS adalah sistem operasi atau operating system yang lebih ringan bila kita bandingkan dengan Windows 10 atau Mac OS. Hal ini dikarenakan operating system ini berpusat pada Chrome, Chrome browser itu buat yang belum tahu, dan proses yang berbasis web. Nggak seperti Windows 10 atau Mac OS, kita tidak bisa menginstal software atau aplikasi dari third party. Jadi semua software atau aplikasi yang kita gunakan itu kita unduh dari Google Play Store. Yang kedua adalah user interface yang simple. User interface dari Chrome OS ini sangat-sangatlah simple.
sangat mirip dengan user interface perangkat Android. Dengan user face yang sederhana ini, tentunya Chrome OS itu sangat mudah untuk dipelajari oleh siapapun, bahkan untuk pengguna yang baru pertama kali pegang komputer. Terlebih kalau orang yang menggunakan Chrome OS ini adalah orang yang sebelumnya sudah terbiasa menggunakan perangkat Android. Ya, dan kita tahu bahwa Android adalah sistem operasi handphone yang paling banyak digunakan di Indonesia. Jadi sepertinya untuk pelajar di Indonesia tidak akan kesulitan dalam mengoperasikan Chrome OS ini. 3. Fitur keamanan yang baik. Google mengklaim bahwa Chrome OS ini adalah sebuah operating system yang simple, cepat, dan aman. Dia klaim aman. Tapi klaim Google ini bukan tanpa alasan. Google menyematkan berbagai fitur keamanan dalam Chrome OS ini. Di antaranya ada sandboxing. Sederhananya adalah Google menempatkan software-software dan aplikasi-aplikasi di Chromebook kita itu di tempat-tempat yang berbeda-beda, kayak di karantina gitu loh. Jadi, kalau ada satu software atau aplikasi yang terinfeksi, yang lainnya akan baik-baik saja. Persis kayak karantina mandiri gitu kan ya, supaya yang lain nggak ketularan dari virus itu. Selanjutnya adalah verified boot. Setiap kali kita menyalakan Chromebook kita, sistem akan menjalankan verified boot ini. Verified boot ini adalah sistem yang berjalan di background untuk mencegah adanya malware. Jadi setiap kali kita menyalakan Chromebook kita, itu Chromebook akan scan semua aplikasi yang ada di sana. Selanjutnya adalah security chip. Setiap laptop Chromebook itu dibekali dengan chip keamanan yang disebut dengan Titan C. Jadi ini adalah chip yang fungsinya mirip dengan chip keamanan T2 punya Apple yang digunakan di setiap perangkat MacBook-nya Apple. Kalau untuk Windows sendiri, setahu saya pada tahun 2020 kemarin, tepatnya bulan November, Microsoft mengumumkan bahwa mereka sedang mengembangkan chip keamanan yang diberi nama Pluton. Tapi sampai sekarang setahu saya chip keamanan Pluton itu belum rilis dan belum digunakan. Selanjutnya ada juga built-in protection. Jadi built-in protection ini adalah semacam antivirus, bukan antivirus. Perlindungan dari virus sih mereka menyebutnya. Built-in virus protection ini akan melindungi Chromebook secara otomatis dari berbagai macam malware. Oke, tadi kita sudah bahas tentang kelebihannya. Sekarang kita masuk ke bagian kekurangan dari Chrome OS ini. Yang pertama adalah keterbatasan pilihan aplikasi. Chrome OS ini usianya tergolong lebih muda, jauh lebih muda dibandingkan Windows 10 ataupun Mac OS. Maka dari itu belum banyak aplikasi yang support di Chrome OS ini. Walaupun kedepannya saya yakin akan semakin banyak pilihan dan varian dari aplikasi yang berjalan di Chrome OS ini. Tapi karena konteksnya laptop ini nantinya akan digunakan oleh jutaan orang pelajar di seluruh Indonesia, itu bukan menjadi masalah besar karena yang menggunakan pelajar. Kebutuhan mereka paling adalah pengolah kata, pengolah angka, dan pengolah presentasi, yang mana tiga-tiganya ini sudah otomatis tersedia di setiap perangkat Chromebook. Setidaknya di sana sudah tersedia G Suite. Di G Suite itu sudah ada Google Docs sebagai pengolah kata, Google Sheet sebagai pengolah angka, dan ada Google Slide sebagai pengolah presentasi. Itu kalau mau pakai produk-produk dari Google. Kalau yang masih cinta dengan produk-produk Microsoft, di Google Play Store kita bisa download Microsoft Office untuk Android. Meskipun nggak se-advance produk Microsoft yang untuk Windows, tapi ya untuk kebutuhan dasar tetap cukup lah, seperti itu. Kekurangan berikutnya adalah storage yang kecil. Laptop Chromebook memang memiliki storage yang terbatas. Sampai saya membuat video ini, saya tidak menemukan laptop Chromebook dengan memori di atas 128 GB. Paling besar itu saya temukan di 128 GB. Di antaranya adalah Google Pixelbook. Hal ini dikarenakan Chrome OS ini adalah OS yang didesain untuk bekerja berdampingan dengan sistem cloud, yang mana setiap akun Google itu sudah otomatis atau dedicated mendapatkan free 15 GB cloud storage. Dan lagi-lagi karena konteks dari bahasan di video ini adalah laptop untuk pelajar, jadi 32 GB plus 15 GB cloud storage itu menurut saya sudah cukup. Karena
paling file-file yang disimpan adalah file-file tugas, dimana itu semacam Word, Excel, atau PowerPoint itu tidak akan memakan banyak space. Jadi saya rasa 32 GB local storage itu sudah cukup untuk pelajar. Kalau kebanyakan, takutnya yang pertama adalah mubazir, yang kedua adalah takutnya nanti untuk nyimpen hal-hal yang tidak penting seperti foto selfie ataupun video 3GP. Sekarang udah nggak zaman 3GP, sekarang udah ada yang high resolution sih. Buat yang tahu aja ya, nggak usah dibahas lebih jauh. Selanjutnya adalah ketergantungan terhadap internet. Karena banyak proses yang berjalan di Chrome OS ini bergantung kepada internet atau dijalankan dengan menggunakan internet, itu menyebabkan potensi kecanggihan dari Chrome OS ini baru akan optimal apabila didukung dengan jaringan internet yang baik. Yang baik itu seperti apa? Yang cepat dan stabil. Tanpa itu potensinya tidak akan bisa maksimal. Tapi jangan khawatir, karena Chrome OS itu memungkinkan kita untuk menyimpan software atau aplikasi dan file yang kita butuhkan di local storage. Jadi kita tetap bisa mengakses software dan file itu meskipun tanpa jaringan internet. Tapi harus di-save dulu di local storage sebelumnya ya. Sejak tahun 2012, pasar pendidikan sudah menjadi keberhasilan yang menonjol bagi Chrome OS dengan keunggulan pada harga software dan hardware yang murah serta biaya maintenance yang rendah. Hal ini dimungkinkan karena Chrome OS tidak membutuhkan hardware-hardware yang high-end untuk dapat bekerja dengan baik. Hasilnya ada tentu saja biaya produksi yang rendah, yang mana ini sebenarnya bisa menjadi kelemahan di segmen pasar yang lain. Namun, ternyata ini sangat cocok dan menjadi kelebihan di segmen pasar sekolah dan pendidikan. Dibuktikan dengan keberhasilan Chrome OS untuk meraih 60% dari market share laptop yang dibeli oleh sekolah pada tahun 2018 di Amerika Serikat. Terpilihnya Chrome OS untuk menjadi spesifikasi operating system pada laptop pelajar pesanan Kemendikbud ini tentunya menjadi angin segar bagi Google untuk mengulangi kesuksesan sebelumnya di Indonesia. Namun ternyata hal ini bukan kebetulan, hal ini adalah by design. Google telah mempersiapkan diri untuk masuk ke pasar pendidikan di Indonesia sudah sejak bertahun-tahun sebelumnya. Salah satunya adalah dengan berusaha untuk mengambil hati pemerintah Indonesia. Sebenarnya saya masih belum puas cerita dan saya masih pengen melanjutkan cerita ini. Tapi karena masalah durasi, jadi ini akan saya lanjut pada video berikutnya. Ini gatel lidah saya mau spill it all gitu kan. Cuman ya next video lah ya. Kita akan bahas tentang apa saja yang dilakukan Google dari bertahun-tahun yang lalu untuk masuk ke pasar pendidikan di Indonesia hingga sampai sekarang akhirnya goal nih. Jadi supaya kamu nggak ketinggalan sama lanjutan dari topik ini, silahkan subscribe channel ini. Oh iya, terakhir like dan komennya jangan lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.